Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfia Rahmawati, dosen dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Islam Kediri. Perkenalkan, pada hari ini, kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ekonomi dan Bisnis Syariah. Pada mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah ini menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang berfokus pada student center learning, blended learning, dan juga diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Dengan teori dan asesmen akhir berupa proyek, bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, prinsip, implementasi, ekonomi, serta bisnis berdasarkan dengan prinsip syariah. Dan pada mata kuliah ini membahas 9 topik. Yang pertama, pengantar ekonomi dan bisnis syariah. Kedua, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ketiga, akad dan transaksi dalam bisnis syariah. Keempat, perbankan syariah. Kelima, lembaga keuangan non-bank syariah. Keenam, ekonomi mikro syariah. Ketujuh, ekonomi makro syariah. Kedelapan, manajemen syariah. Dan kesembilan adalah kewirausahaan syariah. Capaian mata kuliah pada program studi manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4, yaitu CPL yang pertama, menerapkan nilai ketakwaan, etika islami, kemanusiaan, dan juga Pancasila, integritas akademik dalam pembelajaran, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. CPL 3, menguasai konsep teoritis dan metode dasar manajemen, ekonomi bisnis, serta fungsi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan juga operasi. CPL ke-6 dari prodi manajemen yaitu menganalisis masalah manajerial secara logis, kritis, sistematis, dan berbasis bukti untuk menilai alternatif keputusan. CPL ke-8 menyusun solusi terapan pada fungsi manajemen secara integrasi dengan mempertimbangkan teknologi, resiko, kearifan lokal, dan dinamika secara global. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 4. Yang pertama, mampu menjelaskan landasan ekonomi Islam dan maqasid al-syariah. CPMK kedua, mampu menerapkan dasar, harga, etika persaingan dalam Islam, menganalisis akad dan juga kelembagaan dalam berbasis syariah. CPMK ketiga, mampu mengevaluasi keuangan secara sosial dalam Islam dan memperdayakan mengaudit hal value dan kewirausahaan secara Islami. CPMK keempat yang terakhir, mampu merancang tata kelola, kepatuhan, resiko syariah, dan mempertahankan analisis model bisnis syariah berkelanjutan. Referensi utama yang digunakan mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah ini mengacu pada buku ajar Ekonomi dan Bisnis Syariah yang telah disusun dan dirancang sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, ada daftar beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah menggunakan metode pembelajaran aktif dan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa, dilakukan tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan learning management system yang digunakan dari Universitas Islam Kediri. Pembelajaran mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah ini dilaksanakan selama 16 pekan. 7 pekan pertama dilaksanakan berupa materi dan juga kuis. Pekan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pekan ke-9 sampai 15 adalah penyampaian materi dan juga kuis, dan pekan ke-16 adalah ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah didapatkan 4 komponen. Yang pertama, kuis interaktif. Kedua, penugasan individu maupun kelompok.
dengan rubrik penilaian yang telah disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. Ketiga, ujian tengah semester dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa. Dan yang keempat adalah ujian akhir semester dengan proyek dengan mahasiswa masing-masing. Untuk bobot penilaian dari masing-masing evaluasi mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah, yang pertama adalah kuis sebesar 10%, ujian tengah semester 20%, tugas-tugas 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%, dengan total bobot 100% untuk mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah. Demikian informasi yang saya dapatkan terkait mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah untuk mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Universitas Islam Kadiri. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan subbab perbankan syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi. Oke, sehatkah hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan bab di mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah yang membahas tentang perbankan syariah. Nah, sebelum dimulai, saya boleh dibantu untuk pimpin doa terlebih dahulu agar mata kuliah hari ini, pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan. Baik, untuk memulai kegiatan perkuliahan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih karena kita akan membahas tentang perbankan syariah. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan dengar kata-kata perbankan syariah. Nah, sebelum masuk ke subbab perbankan syariah, saya akan membahas apa sih bedanya dari konsep perbankan syariah secara ekonomi konvensional dan juga teori secara Islam. Nah, secara konvensional kita bisa mengenal yang namanya berbasis bunga ya. Jadi sekarang tuh kalau mahasiswa sukanya bukan bunga mawar ya, tapi bunga bank gitu ya. Kemudian ada juga akumulasi modal yang digunakan dan prioritas laba maksimal dan juga menghindari resiko. Nah, secara Islam untuk ekonomi syariah itu disebut bagi hasil. Kemudian ada yang keadilan sosial dan juga transparansi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kalau kita lihat dari perbankan syariah di Indonesia sendiri, itu berawal dari keresahan masyarakat di Indonesia, yang dimana masyarakat kita itu mayoritas beragama Islam. Nah, di tahun 2000-an, sebelumnya itu di tahun 97-98, Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang mengakibatkan hampir semua lini bank konvensional itu kena dampaknya krisis moneter. Nah, salah satu lembaga keuangan perbankan yang masih eksis atau masih bertahan pada saat krisis itu adalah Bank Muamalat. Kalau kalian ketahui, salah satunya bank di Indonesia yang berdiri pertama kali itu adalah Bank Muamalat tahun 90 sampai dengan 91. Udah lahir belum tahun 90-91? Belum ya, di mana ya kalian 90-91 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang saya ceritakan di awal tadi bahwa di tahun 91-92 titik awal sejarah dari perbankan syariah di Indonesia itu dimulai dari Bank Muamalat Indonesia yang sebagai pionir. Sekarang banyak ya bank syariah yang kalian ketahui. Ada yang tahu apa saja perbankan syariah yang kalian ketahui sekarang? Bank Syariah Indonesia, apalagi? Mega Syariah, apalagi? Bank Jatim Syariah. Banyak ya, bahkan ratusan sekarang yang lembaga keuangan syariah yang diwajibkan untuk membuka lembaga keuangan syariah. Nah, tahun 97-98, krisis moneter itu mendorong pencairan alternatif keuangan yang lebih stabil. Kita ketahui bahwa tadi di konsep sebelumnya ada yang namanya konsep bagi hasil, yang dimana bagi hasil itu resiko ditanggung bersama, tidak hanya dari segi nasabahnya saja, tapi lembaga keuangan syariah juga bertanggung jawab untuk memenuhi resiko yang sudah diterima oleh nasabah itu sendiri. Nah, di tahun 2008, fungsi hukum itu dipesahkan Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah. Makanya hampir semua
bank konvensional itu ada syariahnya sekarang. Kalau teman-teman ditanya apa aja sih lembaga keuangan perbankan syariah, kalian tinggal menambahkan syariah di belakangnya gitu ya. Tadi sudah disebutkan ada Mega Syariah gitu ya, ada Bank Jatim Syariah, ada Permata Syariah, apalagi yang mesti diingat? Bank Syariah Indonesia tadi ya. Oke, kalau Bank Syariah Indonesia masa kini itu adalah BSI yang dimana pangsa pasar nasionalnya itu lebih dari 5%. Ada yang tahu Bank Syariah Indonesia itu merupakan merger dari bank apa aja? Dari bank BRI Syariah, betul. Kemudian BNI Syariah dan juga Mandiri Syariah, betul. Jadi 3 bank itu merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Oke, selanjutnya adalah kepatuhan atau tata kelola dari bank syariah itu sendiri. Jadi bank syariah itu harus ada yang mengawasi, di mana yang diketahui di Indonesia itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, di atasnya secara kebijakan itu kita mengenal dengan Bank Indonesia atau BI, kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan yang fungsinya adalah regulator nasional fokus pada kesehatan sistem keuangan. Jadi yang dinilai sehat itu nggak hanya badan kita aja ya, perbankan syariah pun juga dinilai dari sistem kesehatannya. Kalau teman-teman yang konsentrasi keuangan nih, ini akan melihat gimana sih melihat kesehatan perbankan syariah itu dinilai dari rasio-rasio yang ada. Kita kenal dengan resiko keuangan secara profitabilitas, solvabilitas, apalagi likuiditas dan aktivitas seperti itu. Jadi dicek semuanya. Nah, selain dari sisi keuangan, ada juga pengawas dari Dewan Pengawas Syariah, yaitu adalah ahli hukum Islam atau fikih yang berkedudukan di dalam struktur tata kelola bank, menjaga agar keputusan bisnis operasional sehari-hari tidak menyimpang dari prinsip syariah. Jadi untuk menjaga prosesnya, operasionalnya tetap sesuai dengan prinsip syariah, maka ada Dewan Pengawas Syariah di bawahnya DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang selama periode itu akan menilai apakah prosedurnya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Kalau yang syariah itu kita dasarnya kan Al-Quran dan hadis ya. Teman-teman masih ingat dasar untuk kegiatan syariah itu tidak boleh ada 3 hal yang dalam ekonomi syariah yang kita kenal dengan maghrib ya. Maghrib itu singkatan dari maisir, gharar dan juga riba. Jadi yang tidak pasti itu jangan dihindari ya. Termasuk mengerjakan sesuatu yang tidak pasti harus dihindari juga. Oke, nah yang terakhir adalah tata kelolanya yang tadi saya sampaikan adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang landasan syariahnya itu adalah penerbitan fatwa kehalalan produk. Setiap lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk itu wajib menyesuaikan dari fatwa DSN MUI yang sudah dijelaskan di Indonesia itu sendiri. Oke, lanjut. Ini adalah flow of fund. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah ada 3. Yang pertama adalah penghimpunan dana, yang kedua itu adalah agen perubahan sosial, dan yang terakhir itu adalah penyaluran dana sendiri. Kalau kita melihat dari arti perbankan itu sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, fungsi utama dari perbankan pun dengan perbankan syariah. Nah, bedanya untuk penghimpunan dana di perbankan syariah itu sumber dananya adalah masyarakat umum atau masyarakat publik yang ada namanya akad digunakan. Yang pertama ada akad wadiah, yang kedua adalah akad murah. Ya betul. Nah, akad wadiah itu adalah titipan ya. Artinya masyarakat itu bisa menitipkan dananya ke bank syariah tanpa ada pengurangan dana apapun itu. Titip ya artinya ya. Kemudian yang kedua itu adalah bank syariah sebagai agen perubahan sosial. Artinya apa? Tidak hanya nabung tok, tidak hanya menyimpan dana saja, tapi ada juga fasilitas lain yang diberikan oleh bank syariah, yaitu berupa transfer, kemudian pembiayaan dan juga tukar-menukar uang asing atau falas gitu ya. Nah, jasa transfer pun sekarang kan sudah sangat mudah ya. Kita tidak hanya menggunakan mobile banking, tapi sekarang ada kris. Di kelas ini ada yang pakai kris? Sudah pernah pakai kris?
Sudah. Gimana? Mudah apa tidak mudah? Sangat dimudahkan ya sekarangnya. Oke. Dan yang ketiga adalah penyaluran dana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dari sektor ekonomi real dan juga produktif. Dua akad yang digunakan itu adalah murabahah atau jual beli. Yang kedua adalah musyarakah atau kemitraan. Jadi sistemnya adalah kemitraan untuk di perbankan syariah. Oke, kita lanjut membahas pintu yang pertama ya. Tadi dikatakan wadiah. Wadiah itu adalah titipan ya. Contoh produknya itu adalah giro dan juga tabungan, betul. Nah, mekanisme adalah bank ini sebagai pemegang amanah dan dana 100% aman bisa diambil kapan saja. Jangan sampai kalian nabung mau ngambil uang tunai nggak bisa ya. Itu namanya bukan nggak amanah ya akhirnya. Mungkin beberapa waktu terakhir teman-teman pernah mendengar kasus di mana nasabah konvensional mengambil dananya nggak bisa gitu ya. Nah itu nggak boleh di dalam perbankan syariah, wajib bisa diambil. Yang ketiga adalah imbal hasil, artinya tidak ada return kewajiban, banyak bonus sukarela dari bank agar terhindar dari riba. Yang kedua adalah murabahah. Prinsip murabahah ini fungsinya adalah deposito berjangka. Teman-teman pernah punya deposito enggak? Pernah. Oke, jangka berapa bulan, Mbak? 3 bulan. Nah, bedanya tabungan dengan deposito. Kalau tabungan tadi kan bisa diambil sewaktu-waktu ya. Nah, kalau tabungan itu karena simpanan berjangka, maka diambilnya sesuai dengan periode jangka waktunya. Jadi 3 bulan baru bisa diambil. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, ada 6 bulan, ada yang 1 tahun, 12 bulan. Itu bedanya antara giro, tabungan, dan juga deposito berjangka. Kemudian mekanismenya nanti adalah nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank itu sebagai mudorib atau sebagai pengelolanya. Jadi kita sebagai masyarakat percaya kepada bank syariah untuk mengelola dana kita, diberikan kepada pembiayaan-pembiayaan yang pastinya tidak boleh ada maghrib tadi ya, maisri, gharar, dan juga riba. Dan yang terakhir ada imbal hasil di deposito, yaitu keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah, misal 60% dan 40%, 60 untuk lembaga keuangan perbankan, 40-nya untuk nasabahnya. Oke. Lanjut, ini adalah sistem jual beli dan juga sewa di perbankan syariah. Akad yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah murabahah, yang kedua adalah istihna, yang ketiga adalah ijarah. Yang pertama adalah murabahah, itu adalah jual beli. Contohnya bank membeli aset, kemudian menjualnya ke nasabah dengan margin keuntungan yang transparan dan disepakati di awal. Contoh misal, bank itu membeli ruko 2 lantai misalnya, kemudian ada calon nasabah, Mas siapa namanya? Mas Tegar gitu ya. Mas Tegar ini calon nasabahnya dari perbankan syariah ya. Aku mau buka usaha gitu ya, buka usaha tapi aku nggak punya tempat. Gimana caranya? Caranya adalah melakukan pembiayaan dengan akad murabahah di perbankan syariah, di mana aset itu yang dimiliki perbankan syariah, kemudian diberikan informasi segini marginnya, marginnya 50 juta atau apa yang disepakati bersama dan bisa diangsur di periode yang sudah disepakati bersama. Jadi aset itu milik perbankan, bukan pihak ketiga. Itu. Lanjut, istihna itu adalah pemesanan atau manufaktur, di mana akad pesan di muka, transaksi dilakukan sebelum barang jadi, pembayaran bertahap sesuai dengan proses. Contohnya itu adalah konstruksi pabrik dan juga industri custom. Jadi contohnya misal untuk pembangunan jembatan gitu ya, itu kan membutuhkan banyak konstruksi kayak gitu. Jadi itu bisa dilakukan akad istihna yang dilakukan di perbankan syariah. Nah, terakhir itu adalah ijarah. Ijarah itu adalah sewa atau leasing, yaitu pemindahan hak guna aset dengan pembayaran sewa tanpa pemindahan kepemilikan awal. Contohnya sewa berujung kepemilikan. Jadi contohnya tadi Mas Tegar gitu ya, awalnya sewa nih, tapi ternyata setelah dihitung-hitung yang dibayarkan itu sama dengan biaya jual belinya. Nah, itu bisa menjadi hak milik kalau menggunakan sewa dengan akad ijarah. Seperti itu. Jadi 3 ya. 3 tadi apa aja? Akadnya pertama? Murabahah, kedua?
Oke, yang ketiga? Ijarah. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah pertumbuhan atau sistem bagi hasilnya itu seperti apa sih di perbankan syariah. Untuk murabahah atau mudorobah pembiayaan, modalnya itu 100% dari bank. Kemudian outputnya itu adalah keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah dan juga kerugian finansial ditanggung bank, kerugian tenaga ditanggung oleh nasabah. Itu untuk pembiayaan secara mudorobah. Kalau musyarakah itu adalah kemitraan ya, artinya gabungan. Modal itu gabungan dari bank itu sendiri dan juga calon nasabahnya. Untuk manajemennya juga gabungan dari perbankan dan juga dari nasabahnya. Outputnya adalah keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan oleh bank dan juga dari nasabah, dan secara proporsional sesuai dengan porsi modal awal dan risiko juga ditanggung bersama. Nah, untuk masyarakat yang masih ragu gitu ya untuk pinjam dana di bank, enaknya tuh modalnya dari bank semua atau cara gabungan ya. Nah, biasanya banyaknya milihnya adalah secara kemitraan atau musyarakah. Jadi ketika terjadi resiko bisa ditanggung bersama antara perbankan syariah dengan nasabah itu sendiri. Oke. Lanjut, ini adalah realita versus idealitas dari sistem perbankan syariah itu sendiri ya. Sisi beratnya nih, murabahah itu adalah jual beli ya. Dari data ini, murabahah di perbankan syariah itu mendominasi lebih dari 70% sampai dengan 76%, di mana total pembayaran dari perbankan syariah itu resiko bank lebih rendah dan pastinya margin sejak awal tuh lebih mudah dipahami oleh nasabah, karena masyarakat tadi kan artinya kemitraan ya, yang dimana resiko dan juga bagi hasilnya dibagi bersama. Kemudian kalau sisi yang lebih idealnya, kalau mudorobah dan musyarakah itu adalah statusnya sebagai penetrasi masih sangat terbatas dan memerlukan pemantauan bisnis yang ketat, karena kalau mudorobah itu kan full dari perbankan, artinya manajemen, keuangan, resiko semuanya perbankan yang mengelola. Jadi masih sedikit sekali yang menggunakan sistem mudorobah di perbankan syariah. Selanjutnya, dimensi sosial perbankan syariah. Tadi kan ada 3 ya fungsi bank tadi ya, penghimpunan dana, sosial dan juga pembiayaan. Nah, ini adalah segi sosialnya, yaitu dimensi perbankan syariah fokusnya adalah kepada qard. Qard itu adalah pinjaman yang 100% tanpa bunga. Nah, kalau di bank konvensional kan semuanya ya, mau pinjam kayak apapun pasti tolak ukurnya ya bunga. Nah, qard ini tanpa bunga dan nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya. Contoh akad atau contoh produk yang menggunakan akad qard itu adalah gadai emas. Misal teman-teman punya emas 1 kilo gitu ya di rumah, terus bingung ini mau diapakan ya, mau nambah modal atau apa. Nah, itu langsung bisa ke lembaga keuangan syariah perbankan untuk akad qard yang namanya gadai. Jadi dititipkan dulu emasnya ke sana, kemudian akan ditaksir maksimal 70% dari harga pasar, baru dicairkan kepada teman-teman, dan itu enggak ada namanya bunganya, hanya membayar administrasinya aja. Artinya dalam materi hari ini menyimpulkan bahwa bank syariah bukan sekedar entitas komersial berlabel agama, melainkan arsitektur keuangan etis yang secara sistematis mendesain ulang bagaimana uang dapat melayani secara kemanusiaan. Dan perlu diingat lagi bahwa di ekonomi syariah tadi tidak boleh ada 3 hal ya. Masih ingat apa lagi tadi maghrib itu? Yang pertama maisir, yang kedua gharar, yang ketiga adalah riba. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, maka ada soal ya. Soal yang harus diselesaikan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama soalnya adalah membandingkan dan membedakan fungsi-fungsi utama bank syariah dengan bank konvensional. Yang kedua adalah menjelaskan perbedaan mekanisme wadiah dan murabahah sebagai produk himpunan dari dana bank syariah. Dan yang ketiga, menjelaskan mengapa pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan di bank syariah di Indonesia. Dan pertanyaan keempat adalah
menjelaskan perkembangan histori perkembangan syariah di Indonesia sejak pertama kali didirikan hingga saat ini. Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah. Sekali lagi saya tanya, sudah siap? Oke, nanti yang bisa menjawab akan sebagai penilaian kelas ya, keaktifan kelas di mata kuliah ekonomi bisnis syariah. Oke, silahkan saya berikan waktu 2 menit ya untuk mempersiapkan jawabannya. Nanti silahkan angkat tangan untuk menjawab 4 soal ini. Oke, soal latihan yang pertama adalah membandingkan dan membedakan fungsi-fungsi utama bank syariah dengan bank konvensional. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak. Izin menjawab dari pertanyaan membedakan dan membandingkan fungsi-fungsi utama bank syariah dengan bank konvensional. Untuk fungsi utama bank syariah dengan bank konvensional sama-sama menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan layanan keuangan. Nah, untuk perbedaan dari bank syariah sendiri itu menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan sistem bagi hasil tanpa bunga. Sedangkan untuk bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam kegiatan perbankannya. Oke, kita berikan aplaus dulu buat Marisma ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah yang bisa menjelaskan nih perbedaan mekanisme wadiah dan murabahah sebagai produk penghimpunan dana dari bank syariah. Siapa yang mau jawab? Oh, silakan. Baik, jadi perbedaan mekanisme antara wadiah dan juga mudharabah, yaitu wadiah itu seperti akad titipan, fungsinya yaitu seperti giro dan juga tabungan, di mana nasabah sendiri tidak menerima return wajib dari bank tersebut. Sedangkan mudharabah itu seperti deposito berjangka, di mana nasabah itu akan menerima keuntungan sesuai dengan kesepakatannya dengan bank tersebut. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus dulu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga yang bisa menjelaskan mengapa pembiayaan murabahah itu mendominasi pembiayaan di bank syariah di Indonesia khususnya. Siapa mau jawab? Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Bu Vivi, menjelaskan mengapa pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan bank syariah di Indonesia. Karena murabahah mempunyai hal yang berupa keuntungan yang pasti di awal, proses yang mudah sehingga mudah dibantu oleh para nasabah. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Oke, pertanyaan terakhir nih yang bisa menjelaskan perkembangan historis perbankan syariah yang ada di Indonesia dari mulai didirikannya di Indonesia. Siapa yang mau jawab? Saya. Oke, silakan. Nah, jadi itu pertama itu secara umum itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu diawali dari lahirnya spekulasi bahwa terus ada yang memisah, yaitu untuk memisahkan antara bank yang ada dari dan juga dengan keuangan yang tidak dari bank. Nah, itu lahir di tahun 1992. Nah, itu timbul adanya bank muamalat dan saat itu berkembang di tahun 1998 itu adanya krisis moneter. Nah, dari situ itu terus adanya regulasi untuk menyempurnakan untuk adanya bank syariah itu sendiri. Nah, selanjutnya itu digabungkanlah antara bank syariah yang ada di Indonesia, di antara itu ada bank syariah Mandiri, terus BNI dan BNI, dan itu merger menjadi satu dan sekarang itu berekspansi dan menjadi bank syariah Indonesia. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus lagi ya. Baik, demikianlah pertemuan kita keempat hari ini membahas tentang perbankan syariah. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya materinya, apa bedanya, resikonya, dan konsepnya antara perbankan syariah dengan konvensional. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, untuk materinya teman-teman bisa membuka di Learning Management System di Universitas Islam Kadiri di pertemuan keempat. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.